Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hartati dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit dalam program S3K, Senyummu, Senyumku, Sehatmu, Kebahagiaanku. Baik, hari ini tepatnya 1 Desember 2020. Hari ini saya ditemani dengan dokter spesialis penyakit dalam. Nah, tapi nanti akan lebih enak kalau beliau langsung perkenalkan diri ya dok ya. Nah, hari ini bertepatan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia. Katanya kita akan membahas seputar tema tentang Hari AIDS Sedunia. Kalau kita lihat bahwa tema dari Hari AIDS Sedunia yang jatuhnya tanggal 1 Desember 2020 adalah tentang solidaritas global dan tanggung jawab bersama. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu ya, dan saya informasikan juga bahwa acara ini live, jadi bisa interaktif. Nanti bila ada pertanyaan silahkan nanti langsung cek di IG RSUD Al Ihsan ya. Insya Allah kita akan langsung menjawab ya. Dan kebetulan beliau ini sebagai salah satu anggota tim di pelayanan HIV/AIDS RSUD Al Ihsan gitu ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan dokter untuk memperkenalkan diri ke audien kita, menyapa audien kita yang sudah bergabung di IG RSUD Al Ihsan. Dan bagi seluruh karyawan ya RSUD Al Ihsan, jangan lupa ya, tetap yuk berikan pelayanan yang terbaik, berikan senyuman yang terindah, dan tetap semangat meskipun dalam kondisi pandemi COVID. Karena semangat kita akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Berikan senyum yang terindah, dengan senyum yang terindah akan juga mengobati kita semua ya dok ya. Silakan dok memperkenalkan diri dok ya. Ya, terima kasih Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Dr. Andi, bertugas di Rumah Sakit Al Ihsan bagian ilmu penyakit dalam. Nah, kebetulan memang hari ini adalah Hari AIDS Sedunia, jadi kita memperingati dengan beberapa ya istilahnya mas sharing gitu ya, sharing saja, jadi bukan menggurui tapi sharing saja. Mungkin begitu betul ya. Nah, sekarang kan memang kita semua nih lagi pandemi COVID gitu ya. Terus gimana nih pasien-pasien teman-teman yang HIV, bagaimana untuk berobat ke Al Ihsan begitu, dan bagaimana cara-caranya untuk menjaga kesehatan. Yang penting begitu ya, mungkin begitu tadi. Betul dokter. Baik dok, sebelum kita membahas tentang tema Hari AIDS Sedunia hari ini ya dok ya, tentunya kita mereview ya dok ya, istilahnya kita mengingatkan kembali ya dok ya tentang sebenarnya HIV itu apa sih gitu dok ya, terus apa yang diserang gitu ya. Karena kalau yang tadi sekilas gitu ya dok ya, sekilas nanti baca bahwa sebenarnya HIV dan COVID itu sama-sama menyerang kekebalan tubuh. Nah ini dok yang nanti mungkin akan kita sampaikan ya dok ya ke audien kita yang sudah bergabung di IG Live RSUD Al Ihsan. Nah kemudian sebenarnya siapa saja nih yang berisiko tinggi yang bisa terkena HIV/AIDS ini dok ya. Kemudian bagaimana sih kita mengingatkan kembali gejala-gejala awal ya dok ya yang diderita oleh penderita HIV/AIDS. Mungkin sebelum kita masuk ke tema hari ini kita mereview dulu ya dok ya, sehingga kita mengingatkan kembali gitu ya tentang apa sih sebenarnya HIV/AIDS itu. Oke, terima kasih Ibu Tati. HIV itu adalah nama virus human immunodeficiency virus. Jadi virus yang dapat menurunkan kekebalan dari tubuh. Sehingga apabila pasien itu terkena virus HIV, dia akan menyerang kekebalan tubuh pasien tersebut, sehingga daya tahan tubuh pasien itu akan menurun berarti. Nah, pada saat daya tahan tubuh menurun itu akan menyebabkan berbagai penyakit. Ya, kita bilang kalau misalnya kita punya satu daerah gitu ya, yang awalnya dijaga oleh pos polisi misalnya gitu ya, pos polisi adalah daya tahan tubuh kita yang. Nah,
kalau misalnya ada penjahat masuk pasti kan ditahan tuh sama pos polisi ya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada virus HIV, si HIV itu merusak si pos-pos polisi tersebut gitu. Sehingga kalau misalnya memang virusnya sudah berkuasa sekali, pos polisinya tidak ada nih, apa yang terjadi? Penjahat gampang masuknya. Nah, kalau sudah penjahat masuk ke dalam, terjadilah kerusakan organ gitu. Nah, gitu Bu Tati. Jadi diistilahkan sebagai polisi ya, daya tahan tubuh kita itu seperti polisi untuk istilahnya menahan kalau ada gitu, kira-kira begitu ya. Iya, betul Dok. Nah Dok, selanjutnya yang kalau berisiko itu siapa aja Dok untuk yang berisiko terkena HIV itu Dok? Jadi memang karena ini virus HIV ini ditularkan melalui darah dan hubungan seksual gitu ya. Jadi orang-orang yang beresiko adalah orang-orang yang pertama berhubungan seksual yang tidak aman gitu ya. Berhubungan seksual tidak aman itu bagaimana? Satu, berganti-ganti pasangan gitu ya, tidak setia dengan satu pasangan kan gitu. Yang kedua memang tidak menggunakan pengaman gitu ya, itu sangat berisiko. Ya pengaman itu kan banyak ya, kondom, tapi yang paling bagus adalah no sex katanya. Itu adalah untuk mencegah HIV. Yang ketiga adalah yang LSL atau homoseksual gitu ya, yang sesama jenis itu sangat berisiko juga gitu, hubungan sesama jenis. Dan bagi ada juga yang kelompok-kelompok pekerja seksual komersial itu juga sangat berisiko ya. Dan apa namanya, para pemakai jarum suntik yang suka bergantian jarumnya gitu. Nah kalau misalnya jarumnya suka bergantian kan itu kan darah ke darah, dari satu ke darah lain, itu akan menularkan juga. Nah yang paling kita khawatirkan sebenarnya adalah dari ibu ke anak. Nah program dari pemerintah adalah mencegah, salah satunya mencegah penularan dari ibu ke anak nih. Jadi itu penting banget karena kan anak-anak kita kan nanti bahaya juga ya, karena generasi penerus nih kita harus mempersiapkan generasi penerus kita supaya bagus ya, begitu Bu Tati. Biasanya Dok ya, jadi kita mengingatkan kembali ya, jadi tadi udah disampaikan ya tentang HIV-nya itu sendiri dan juga siapa saja isi yang berisiko untuk terkena HIV. Jadi ini memang kalau dilihat dari siapa yang berisiko Dok ya, meskipun antara COVID dengan HIV itu sama-sama menyerang kekebalan tubuh, tapi berbeda untuk siapa sih yang berisiko ya Dok yang terkena. Nah ini bedanya apa Dok? Karena sama-sama menyerang kekebalan tubuh. Kalau COVID itu kan mungkin berisikonya apa ke semua orang atau juga ada orang-orang tertentu Dok yang ini? Jadi sebenarnya begini, kalau misalnya HIV itu kan sama COVID itu berbeda cara penularannya, ya kan? Penting banget ini cara penularan. Karena kalau misalnya HIV itu penularannya jelas dari darah dan hubungan seksual, itu yang paling sering. Transfusi darah juga itu juga bisa juga ya. Terus mother to child itu juga bisa menularkan. Tapi kalau COVID itu adalah dikatakan bisa lewat droplet, bisa airborne masih mungkin. Jadi makanya untuk COVID itu karena bisa menyebar ke semua orang gitu ya, semua orang, bukan hanya orang yang punya daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu kita harus melaksanakan protokol kesehatan gitu ya. Protokol kesehatan jangan lupa, karena meskipun kita on air tapi kita kan pakai masker ya. Kita masker, kita lakukan gitu ya. Gitu. Tidak boleh cipika-cipiki, nggak boleh gitu. Apalagi cipika-cipiki Dok. Karena kalau cipika-cipiki kan kalau misalnya COVID itu pasti akan kontak fisik ya, maksudnya kontak fisik jangan. Terus yang kedua, memang COVID itu menyerang biasanya memang sel-sel yang dari paru-paru, bisa saluran cerna, bisa kemana-mana gitu ya. Nah paling sering sih memang daerah pernapasan. Jadi gejala umumnya adalah COVID adalah gejala kalau kita dibilang di Kemenkes itu dibilang suspek COVID itu pertama pasien di daerah endemi dengan gejala flu. Gejala flu itu kita udah curigai, harus kita periksakan. Kalau probable itu dengan ada infeksi paru yang berat, gitu ya. Kalau kita bilang ada pneumonia gitu ya. Nah itu probable. Kalau confirm itu nanti kalau kita sudah lakukan pemeriksaan swab. Nah,
swab itu kita ambil dari apus hidung dan apus tenggorok. Kalau pemeriksaan untuk HIV kita ambil dari darah, gitu, karena kita ininya di darah, gitu, bedanya sedikit. Nah, ini bedanya yang perlu kita ketahui, bahwa meskipun sama-sama menyerang kekebalan tubuh, tapi proses untuk penularannya yang berbeda, ya dok ya, gitu. Jadi memang kalau HIV tadi ada yang berisiko, orang-orang yang berisiko terkena. Kalau COVID itu hampir semuanya ya dok ya berisiko. Apalagi pasien-pasien yang atau enggak ya kita harus mengingatkan kepada masyarakat juga untuk yaitu isolasi, PSBB ya. PSBB ya, pembatasan skala ya. Karena sekarang kita lihat juga di jalan-jalan, di pasar kaget, waduh, masih ramai ya dok ya. Pakai ramai, tidak pakai masker, gitu ya. Itu yang harus kita ini ya. Jadi kita saling menjaga ya dengan disiplin protokol kesehatan. Iya. Baik dok, kita lanjut dok ya. Nah, kalau tadi sudah disinggung ya dok ya, kalau untuk gejalanya ya dok ya. Kalau gejalanya dok ya, awalnya itu kalau tadi pernah ini ya dok ya, baca sekelas bahwa untuk HIV itu juga ada gejala flu yang tidak sembuh-sembuh ya dok ya, atau demam juga nggak turun-turun. Nah ini kalau dilihat dengan COVID itu hampir sama dok gejalanya ya dok ya, tapi kita bedanya apa dok? Bedanya apa dok? Karena ini kan kita masih dalam pandemi COVID ya dok ya, biar orang juga bisa membedakan, oh jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan, jadi tidak ada lagi jangan-jangan gitu loh nanti. Oh iya, jadi sudah jelas bahwa oh iya, oh saya ini ke arah COVID, ini ke arah HIV. Nah tadi gejalanya sendiri seperti apa dok? Yang membedakan nih dok ya? Ya sebenarnya begini, kalau misalnya sekarang kan kita sekarang pandemi, posisi dari Indonesia lagi pandemi, jadi emang lagi outbreak. Nah segala pasien yang febris gitu ya, memang kita harus singkirkan dulu gitu COVID-nya. Jadi memang kalau misalnya karena gejala awal dari COVID juga panas, HIV panas. Sebenarnya semua infeksi itu banyaknya panas. Mau infeksi bakterial, mau infeksi virus, itu juga sama panas gitu ya. Nah, tapi kan kita tidak mengetahui nih apa penyebab panasnya. Sekarang di Indonesia ini lagi pandemi COVID, gitu kan. Jadi yang kita harus singkirkan pertama kali adalah COVID-nya. Makanya kalau misalnya masuk rumah sakit diminta untuk pemeriksaan menyingkirkan COVID, itu memang harus protokol kesehatan memang harus dilakukan. Karena kita untuk menjaga semua gitu ya, menjaga pasiennya, menjaga keluarga, menjaga dari tugas kesehatan gitu ya. Nah semuanya kita harus singkirkan. Nah kalau perbedaan dengan HIV, memang pada stadium-stadium awal HIV itu juga ada panas yang hilang timbul gitu ya, panas hilang timbul, tapi dia lama. Kalau misalnya mungkin COVID mungkin tergantung ya. Jadi saya panas tapi langsung sesak nafas karena dia banyaknya ke arah paru-paru. Nah, kalau misalnya HIV biasanya panasnya manteng, hilang timbul gitu, nggak jelas gitu ya, penyebabnya nggak jelas biasanya kayak gitu. Nah yang kedua memang kita harus lihat lagi gejala yang lain Bu Tati gitu. Kalau misalnya gejala daya tahan tubuh turun, kita lihat juga pada stadium 1 bisa juga ada pembesaran kelenjar getah bening misalnya kalau pada pasien HIV, atau enggak misalnya flu yang enggak sembuh-sembuh gitu, berarti kan flu-nya udah lama tuh ya, flu-nya lama. Kalau misalnya COVID kan akut ya, akut tuh ya baru gitu lah ya, gitu ya. Nah biasanya takutnya kalau COVID progresif memberat. Makanya kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan menemukan pasien yang febris, memang kita harus singkirkan dulu COVID-nya. Nah sampai kita observasi gitu. Kalau misalnya bisa ada fasilitas swab, kita lakukan swab gitu ya. Kalau tidak, ya mungkin kita harus konsultasikan pada petugas kesehatan setempat gitu. Karena memang khawatirnya ada tracingnya gitu ya, tracingnya atau enggak, kita kan nggak tahu ya apakah di daerah situ tinggi atau enggak gitu ya. Sedangkan di Bandung sendiri mungkin di ini kita sudah mulai merah ya, sudah merah ya gitu ya. Sudah merah ya. Yang terbaru informasi terbaru.
Ya, jadi ya kita harus menjaga masing-masing nih, gitu ya. Menjaga masing-masing, protokol kesehatan harus dilakukan, gitu ya. Karena untuk sehat ya kita harus berusaha sendiri. Ya. Sebelum kita lanjutkan dok ya, saya informasikan bahwa kegiatan talk show ini adalah interaktif. Jadi kalau dari audiens yang sudah bergabung dengan IG RSUD Alisan mau bertanya ya, baik tentang tema kita hari ini ya, itu tentang peringatan Hari AIDS Sedunia yang 1 Desember 2020, boleh bertanya tentang pelayanan HIV/AIDS di RSUD Al-Ihsan ya dok ya. Jadi silahkan bagi yang dari audiens yang sudah bergabung ingin bertanya, persilakan. Baik, kita lanjutkan dok ya. Nah, Ya. jadi sebenarnya gejala yang khasnya yang membedakan itu ada HIV dan itu adalah COVID itu apa dok? Kalau tadi kan sama-sama flu Susah ya dok ya. Jadi yang membedakan sendiri apa dok? Jadi memang ya kita harus sekarang, ya tadi saya harus bilang bahwa panas dengan ada gejala flu kita harus pikirkan COVID. Mau nggak mau kita harus swab, gitu ya. Kalau misalnya kita dapatkan hasil negatif, ya kita harus pikirkan infeksi yang lain, berarti kan. Nah, jadi tapi pertama memang kita harus singkirkan dulu. Iya, ditapis dulu ya, tapis dulu. penapisan dulu. Jadi memang anamnesis juga sangat berpengaruh. Tapi kan kalau misalnya kita pada saat pasien panas kita tapis dengan perilaku seksual mereka atau pelaku pengguna jarum suntik, kita agak sulit juga kan. Jadi mungkin itu akan kita anamnesis setelahnya gitu biasanya. Tapi kita lihat dulu gejala-gejala yang lain gitu. Nah, kalau misalnya memang ada stadium lanjut gitu pada pasien HIV, itu ada biasanya suka ada jamur. Jamur, mungkin ada jamur di mulut, namanya kandidiasis oral gitu ya. Dan salah satu lagi adalah memang TB. TB juga merupakan salah satu dari gejala, maksudnya gejala pasien HIV. Banyak pasien-pasien HIV yang kena TB, gitu ya. Gitu. Karena memang daya tahan tubuhnya turun, TB-nya gampang masuk, kan gitu sebenarnya. Jadi pasien-pasien TB memang seharusnya kita program pemerintah kita lakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi memang tadi salah satu caranya ya dok ya, untuk karena ini memang sama-sama yang diserang adalah kekebalan tubuh, harus ada penapisan dulu ya dok ya. Jadi memang kalau begitu sudah ada muncul gejala, ya kita cek swab tadi gitu ya dok ya. Nanti kalau misalnya hasil negatif baru kita opsi yang lain gitu ya dok ya. Memang sulit ya. Iya. Jadi harus ya emang kita pakai gold standarnya swab. Pakai swab. Baik dok, sekarang kita mulai masuk ke tema peringatan AIDS sedunia untuk tahun ini ya dok, yaitu tentang solidaritas global tanggung jawab bersama. Nah ini yang dimaksud dengan solidaritas global tanggung jawab bersama itu apa dok? Kalau di era pandemi COVID ini dok, dalam rangka tetap memberikan pelayanan pada ODA gitu dok ya. Ya, sebenarnya emang di era COVID ini kan semua terdampak ya, memang kelihatannya ya. Bukannya hanya orang yang HIV atau orang biasa, ya semua masyarakat terdampak. Jadi faktor ekonomi terdampak, pasti faktor kesehatan terdampak, stres berdampak ya. Terus seluruhnya lah terdampak ya, iya. Nah memang kita nih sekarang harus gimana caranya bahu membahu nih kelihatannya berarti ya. Bahu membahu memang kita harus hilangkan diskriminasi. Dari dulu emang kita harus hilangkan diskriminasi. Ya. Jadi ada slogan jangan jauhi orangnya tapi virusnya. Betul ya. Betul. Jadi memang untuk pasien-pasien dengan HIV itu bisa berinteraksi normal dengan orang biasa kan gitu ya. Karena memang orang HIV itu tidak menularkan menurut, kalau misalnya kita ngobrol bareng tidak, makan bareng tidak menularkan kan gitu ya. Itu yang menularkan hanya dua itu yang tadi, darah dan hubungan seksual. Dan satu lagi darah ibu dan anak yang tadi juga ya. Nah itu jadi kalau misalnya memang
pasien-pasien ODA jangan dengan orang dengan HIV itu tidak boleh ada diskriminasi. Jadi emang kita harus bersatu padu untuk menjaga semua kita semua gitu ya, gitu solidaritas bersama nih gitu ya. Jadi ya pemerintah, dari masyarakat, individu, LSM gitu ya, kita harus sama-sama bahu-bahu nih gitu. Jadi bukan hanya pasien HIV aja sebenarnya, cuman mungkin banyak diskriminasi ya pada pasien-pasien HIV, itu harus kita singkirkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan era pandemi COVID sekarang ya dok ya, jadi istilahnya solidaritas itu tidak hanya istilahnya kalau sekarang temanya kita untuk AIDS ya dok ya, tapi untuk yang terkena COVID yang isolasi mandiri juga kita harus solidaritas ya dok ya. Jadi bukannya malah dikucilkan, dijauhi, tetapi justru apa? Tadi ya dok ya, support gitu ya, support untuk ke pasien yang isolasi mandiri ya dok ya. Nah, jadi dok, kira-kira bentuk istilahnya bentuk solidaritasnya dok ya, kalau misalnya dari pemerintah itu apa dok, dari tokoh masyarakat itu bentuknya apa, kemudian dari misalnya kalau kita kan pemberi pelayanan kesehatan itu apa dok, kalau di era pandemi COVID saat ini untuk kasus-kasus HIV itu sendiri. Pertama memang karena kita bekerja di kesehatan ya Pak, tadi ya berarti kita harus akses kesehatan harus terjamin nih gitu ya, buat teman-teman semua. Apalagi ini di rumah sakit yang sekarang misalnya banyak merawat COVID kan gitu ya, pasien-pasien teman-teman yang HIV kan pada takut nih mungkin ya, berobat yang akan itu orang-orang yang normalnya banyak yang takut nih. Jadi rumah sakit tanda kutip ya alhamdulillah pasiennya sedikit, mudah-mudahan sehat-sehat semua gitu ya, mudah-mudahan sehat semua. Jadi yang tidak kontrol lagi mudah-mudahan sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya memang pasien itu datang ke rumah sakit memerlukan pengobatan, ya kita harus lakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi akses kesehatan tetap terbuka harus terbuka. Jadi untuk berobat jangan takut, karena kita sudah melakukan protokol kesehatan. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang non COVID kita akan pisahkan dengan pasien yang suspek atau probable gitu. Jadi kita akan pisahkan tuh tapis dari awal masuk gitu, dari pas awal masuk ke rumah sakit kita lakukan penapisan gitu. Kayak gitu, mudah-mudahan bisa meminimalisasi penularan. Jangan lupa bahwa protokol kesehatan harus dilakukan, berarti ya. Betul. Jadi screening kita harus dari pakai awal masker, gitu ya. Betul. Kita juga harus pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, gitu ya. Terus ya kalau misalnya memang tidak makan bareng, gitu, apalagi di mana maksudnya? Ya kalau misalnya lagi ke rumah sakit gitu ya, kita lihat mungkin jangan botrang bareng gitu ya. Yang dikhawatirkan kan kita nggak tahu karena banyak OTG tadi ya dok ya. Ya itu banyak Makanya OTG. kalau misalnya udah selesai dari rumah sakit, langsung segera pulang gitu ya. Ya dok ya, ganti baju baru berkumpul. Aktivitas seperti biasa. Iya. Nah dok, itu kalau bentuk solidaritas kita dari istilahnya dari layanan kesehatan ya dok ya. Nah kalau dari tokoh masyarakat sendiri dok, bentuknya itu seperti apa dok? Memang ini mungkin yang penting adalah hak manusia harus terjamin ya. Jadi semuanya kan penting di situ ya, hak terjamin, akses kesehatan harus terjamin. Pemerintahnya alhamdulillah dengan BPJS-nya ya. Jadi biaya pengobatan ini terjamin nih gitu ya. Jadi untuk masyarakat juga yang penting adalah gimana support masyarakat nih gitu. Support masyarakat buat penderita-penderita yang ODA. Kalau semakin masyarakat itu semakin menjaga atau terus begitu care gitu dengan masyarakatnya, insya Allah sih solidaritas akan timbul. Tanggung jawab bersama juga tanggung jawab dari masyarakat sebenarnya untuk menjaga satu sama lain yang bagus gitu ya. Nah ya tadi intinya adalah semuanya adalah diskriminasi. Kadang-kadang ada satu pasien
misalnya merasa tidak diterima di masyarakat. Nah, dia dikucilkan gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa bagaimana nanti gitu kan. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Apalagi ini support keluarga penting banget. Jadi support keluarga karena memang penderita HIV ini seumur hidup ya. Jadi emang kita harus support keluarga nih. Keluarga, masyarakat gitu ya, sama pemerintah gitu, sama kesehatan. Jadi kita harus saling bahu-membahu. Nah, yang penting adalah pasiennya juga harus mau untuk dibantu gitu. Kan kita kan semua membantu ya. Jadi kita semua membantu. Ya, kita semua terbuka dengan. Termasuk untuk yang ini ya dok ya, peran LSM juga ya, dok ya, peran LSM penting banget itu sebenarnya. Itu kalau untuk peran LSM sendiri itu untuk di era pandemi COVID ini seperti apa dok? Untuk pasien ODA, apakah tetap yang dilakukan nanti begitu muncul, jadi tidak hanya memantau keberadaan dari ODA itu sendiri, apakah juga dilibatkan nih dok dengan kita proses-proses penapisan? Karena kan kalau dilihat bahwa pasien ODA daya tahan tubuhnya juga rendah, sedangkan virus COVID juga ya kan gampang sekali gitu mas. Apakah ini juga ada nggak dok program dari istilahnya selama ini gitu ya dok ya, ada program dari pemerintah atau mungkin dari tim untuk HIV sendiri gitu dok ya, yang disampaikan atau pembinaan ke LSM bahwa kalau misalnya ada gejala seperti ini karena sekarang dalam pandemi COVID gitu ya, coba untuk penapisan, nah itu ada nggak dok? Sebenarnya sih kalau misalnya pertama adalah pasiennya sendiri. Jadi pasien sendiri sudah harus mengetahui. Nah, jadi kan harus mengetahui, kan informasi banyak ya. Jadi kalau misalnya merasa ada gejala-gejala, langsunglah berobat. Gitu. Jangan nunggu berat. Jangan nunggu dijemput. Jangan nunggu dijemput. Jadi sekarang karena sudah semua bisa diakses ya informasi ya, jadi paling tidak kita sendiri gitu ya, belajar kalau begitu udah muncul gejala seperti itu ya, apalagi dalam ini ya, kalau misalnya ODA ya, kalau ada gejala-gejala yang memang mirip dengan tadi COVID atau apa, segera datang ke layanan kesehatan gitu ya. Dan jangan gini, orang-orang kadang berpikir bahwa waduh saya kalau ke rumah sakit takut jadi COVID nih. Tapi harus berpikir bahwa saya harus meyakinkan bahwa saya bukan COVID. Kalau saya berpikir begitu. Jadi kalau misalnya dia sakit, harus singkirkan dulu COVID-nya kan, yakinkan bahwa pasien itu bukan COVID atau saya itu bukan COVID. Karena kalau misalnya dia COVID, yang dikhawatirkan adalah menularkan pada keluarga tercinta kan gitu ya. Karena yang paling dekat adalah keluarga. Jadi kontak erat jadi kluster. Apalagi sekarang yang ini ya dok ya, kluster keluarga sedang bermunculan ya dok ya. Iya, jadi justru itu ya, jadi kita saling menjaga. Kau jaga, aku kau jaga. Nah, iya, kita saling menjaga ya. Tapi jaganya jauh-jauh ya. Jaganya kita harus jaga jarak sekarang gitu. Kita saling menjaga tapi dengan jaga jarak. Kita harus menjaga jarak. Iya, betul. Meskipun dengan keluarga dekat juga ya, kita juga ya maksudnya bukan berarti tidak boleh, tapi kita harus menjaga juga sih gitu. Apalagi kalau ada yang salah satu keluarga yang sudah isolasi mandiri di rumahnya, ada klinisnya, sudah ada gejalanya. Tetap dilakukan 3M itu di rumah. 3M di rumah. Dan satu lagi adalah mungkin koordinasi dengan pihak-pihak terkait dekat rumah gitu, seperti RT, RW sama puskesmas ya. Nah, ini yang harus justru harus tekankan ya dok ya. Jadi bukan malah begitu sudah diinformasikan dari misalnya dari instansi yang memang memeriksa gitu ya dok ya, positif langsung aja menutup diri dan tidak menyampaikan informasi ke nah justru ini kan paling tidak kalau misalnya sudah disampaikan ke instansi seperti misalnya puskesmas ya dok ya, ke RT RW-nya itu diharapkan
ada support, ada tracing juga Itu program buat itu. COVID ya? Iya, Itu buat buat COVID. ya? Bukan buat HIV ya? Bukan HIV, itu Kalau HIV nanti COVID. dulu, jangan Iya. ke RW. Jangan dulu. ya kalau HIV, nah ini nih ya, jadi jangan salah. Kalau tadi positif COVID, nah itu yang harus kita sampaikan Ah, Bu Rismas. iya. Tapi kalau misalnya positif HIV, Nanti itu kan kita- privasi, ya dok ya. ada beberapa Iya. beberapa yang harus kita, memang harus ada yang terbuka gitu. Kalau Iya. misalnya itu kita harus terbuka pada beberapa orang. Nah ini dok kita bahas ya. Nah ini alurnya dok ya. Kalau misalnya ini HIV kan beda ya. Kalau misalnya tadi kita COVID itu positif, kita menginformasikan Iya. ya kan ke puskesmas, ke Iya. dinas kesehatan yang setempat Iya. ya dok ya, dan juga tokoh masyarakat gitu ya, dengan tujuan tadi untuk pelacakan kontak erat ya dok ya. Nah beda dengan HIV. Nah Ya. kalau HIV itu sendiri gimana dok nih? Kalau misalnya ternyata dia positif. Nah, memang pertama adalah itu hak asasi ya, kalau misalnya Iya. itu kan lebih banyak ke privasi. Jadi tapi kita sangat menganjurkan pada pasien tersebut, karena dia kan nggak akan mungkin semuanya ditanggung sendiri gitu. Betul, betul. Pertama kita beliau harus buka open gitu, open sama mungkin keluarga terdekat. Jadi kita harapkan adalah keluarga terdekat itu mensupport gitu ya, mensupport. Jadi karena supporting system ini penting banget gitu. Yang kedua memang LSM. Jadi teman-teman LSM juga teman-teman ini sangat-sangat luar biasa ya untuk mensupport teman-teman yang apalagi baru tahu gitu ya. Apalagi baru tahu kan pasti drop. Gitu. Biasanya kita ya maksudnya kita stres lah apa gitu ya gitu. Tapi ya itu yang harus supporting sistemnya di situ, sehingga dapat melalui ya badai ini pasti berlalu lah ya. Fase itu ya dok ya, mulai dari penolakan itu kan pasti ada ya, pasti ada kayak gitu ya. Nah itu harus ada support. Jadi kalau misalnya khawatirnya kalau tidak terbuka pada orang lain yang dipercaya, dalam tanda kutip dipercaya, khawatirnya malah tambah stres. Nah, kan apalagi kalau misalnya memang dia butuh bantuan gitu, misalnya pada pasien-pasien yang stadium lanjut gitu ya, yang memang butuh bantuan, misalnya dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia butuh bantuan, ya kan kita harus hati-hati juga merawat pasien tersebut gitu ya, dengan protokol kesehatan juga gitu. Nah ini yang membedakan bahwa kalau misalnya positif COVID kita harus melaporkan, tapi kalau positif HIV itu nanti karena salah satu bentuk privasi, jadi ada tahapan-tahapan untuk mulai open tentang hasil itu ya. Iya, ya, dan itu juga akan dipandu oleh petugas dok ya, petugas dari rumah sakit. Satu lagi adalah kalau misalnya memang itu harus penting jujur sama pasangan. Karena kenapa jujur sama pasangan? Yang kedua, yang pertama adalah khawatirnya menularkan pasangan. Kan kita pasangan kan orang yang kita cintai gitu ya, itu yang harus kita jaga sebenarnya. Kalau misalnya tidak jujur dengan pasangan, itu malah khawatirnya menularkan gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya dia hamil, misalnya pasangannya hamil, misalnya mau punya anak, nah itu juga khawatirnya kan menularkan ke anak. Kalau misalnya si pasangannya tidak diberitahu hamil, udah gitu hamil sampai besar, melahirkan anak, ternyata anaknya juga positif, wah itu bahaya banget gitu ya. Jadi ini pentingnya keterbukaan dengan pasangan ya pada pasien-pasien yang positif HIV. Iya, itu harus. Jadi Ya, pertama itu pasangan ya dok ya. Cuman memang kita kembalikan pada ya pasiennya kita harus kita inform pasien dengan benar. Gitu. Karena memang ada tahapannya ya dok ya. Nah mungkin ini audien kita juga pengen tahu dok untuk alur untuk pelayanan HIV di RSUD Alisan sendiri itu seperti apa dok? Alur ya? Iya. Jadi sebenarnya pasien-pasien ini bisa datang ke Politicity. Jadi ada Politicity, kami nanti ada, kita dibantu dengan Pak Dadang Aom sama Kang Agus gitu. Itu untuk melayani Politicity. Kalau misalnya pasien sudah didiagnosis, sudah ketahuan gitu ya, berarti nanti kita lakukan pengobatan dan screening gitu. Screening dulu, kita lakukan screening beberapa
parameter laboratorium dan ronsen biasanya kita lakukan tergantung dari indikasi ya. Setelah itu baru nanti kita berikan obat gitu ya. Nah, pentingnya pengobatan adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan obat si virusnya itu akan ditekan gitu. Ditekan, tetapi bukan berarti mati ya. Makanya pengobatan ARV ini harus seumur hidup dan tidak boleh stop gitu. Kalau misalnya stop berbahaya, virusnya bisa kuat jadinya resisten, pengobatan sulit ya. Ada itu daya tahan tubuh tidak naik-naik, infeksi oportunistik atau infeksi yang dari luar gampang masuk, dari tubuh gampang berkembang biak kan gitu ya. Jadinya pasien akan tambah berat gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Jadi untuk pengobatan memang kita lakukan seumur hidup gitu. Sejak kita ketahui bahwa pasien itu positif, ya kita harus secepat mungkin kita berikan obat antiretroviral. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi organ tadi Iya. ya. Jadi ya gini loh, tapi kadang-kadang orang udah banyak yang pesimis gitu ya. Waduh, udah kena nih gitu ya misalnya. Tapi pasien-pasien saya alhamdulillah ada yang awalnya memang berat gitu ya. Sesak nafas berat badannya turun banget gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah beraktivitas biasa lagi gitu, alhamdulillah. Asalkan ya pertama kita ikhtiar ya. Memang tugas kita adalah ikhtiar. Jadi hasilnya nanti Allah yang ngatur. Jadi kita ikhtiar aja lah gitu. Semaksimal mungkin yang kita bisa. Bukan begitu berarti? Betul, dok. Iya betul. Jadi, sangat wajar kalau misalnya begitu di diagnosa awal positif kita ada fase-fase untuk melewati itu ya, dok ya, dari mulai penolakan, marah ya sampai depresi, tetapi kita tidak boleh istilahnya hanya berada di lingkup itu, dok ya. Tapi yuk kita segera keluar, gitu ya. Keluar artinya kita adalah ikhtiar, ya. Ya itu dengan apa namanya tadi? Ya, baik. Nah, dok, Ya. selanjutnya nih dok, kira-kira nih ya sebagai closing kita nih dok ya, kalau tadi kita sudah bahas ya, review kembali ya tentang HIV itu apa sih gitu ya, kemudian terus apa namanya tentang gejalanya yang membedakan antara HIV dan juga dengan COVID. Oh iya, ini ada pertanyaan nih ya, ada pertanyaan nih dari Husaini Ahmad 77 ya. Punten dok, bagaimana cara awal penyampaian berita buruk terkait HIV/AIDS? Siapa saja yang berperan? Enggak dok, sebelum kita closing nih dok, ada pertanyaan. Dr. Nohan, dengan Bapak Husain tadi ya, Syed Ahmad ya. Ya memang pertama kalau misalnya kita mendapatkan pasien dengan positif HIV, ya kita harus informasi sama pasiennya dulu. Jadi pasiennya dulu, kalau misalnya pasiennya bisa berkomunikasi dengan baik, kita lakukan informasi secara pasiennya, gitu ya. Kita lakukan informasi secara pasiennya, setelah pasiennya sudah mengerti, gitu ya, mengerti, baru kita harapkan pasiennya bisa terbuka padanya, gitu, pada orang-orang yang terdekat gitu. Nah, kalau misalnya memang pasiennya tidak bisa gitu ya, tidak bisa itu ya, kita mungkin misalnya pasiennya memang tidak bisa menerima dan sebagainya gitu ya, mungkin kita minta bantuan ke LSM mungkin ya. Jadi teman-teman LSM itu banyak membantu gitu ya, gitu. Atau teman-temannya kan pasti banyak yang dekat ya mungkin ya, harus cari-cari teman. Khawatirnya adalah kalau misalnya memang kita terlalu terbuka sama keluarga atau ke masyarakat gitu. Nah itu kalau misalnya memang khawatirnya tidak menerima gitu pada saat itu, kan kita khawatirnya kan reaksi masyarakat kan alam ya, gitu ya, berbeda ya. Jadi makanya yang pertama yang kita lakukan adalah ke pasiennya dulu. Pasiennya dulu, nanti biar pasiennya dulu yang bilang lah, gitu. Biasanya saya seperti itu. Tapi ya kita harus konsen benar bahwa pasien harus terbuka terutama pada pasangan satu gitu ya, keluarga dekat, kayak gitu, untuk supporting system gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab itu Pak Husain Ahmad ya. Jadi
tetap dilakukan inform consent ya dok ya, Iya, pasiennya ya yang untuk penting, ya. membuka hasil itu tadi ya dok ya. Ya tadi tetap disarankan ya, kita mau menyarankan ya dok Kita ya, sangat menyarankan. ya menyarankan tadi terbuka dengan pasangan, dengan keluarga Iya. terdekat untuk support system itu tadi ya, tetap Ada- dilakukan iya. gitu. Kadang-kadang kita juga tanda kutip menyarankan dan bisa menekankan sampai mewajibkan gitu. Betul, Khawatirnya iya. malah kan kita khawatirnya menjaga pasangan tersebut Oh, ya. iya. Gitu. Gimana caranya supaya mungkin screening lah dulu pasangannya. Kalau misalnya pasangan negatif bagaimana gitu ya, melakukan bagaimana. Kalau misalnya pasangannya sudah positif ya kita lakukan bagaimana kan gitu. Karena penerimaan pasangan juga akan berbeda-beda kan gitu ya dengan pasangan. Tapi semuanya tadi kita kembalikan ke hak asasi. Iya ya, harus ya, ya, dok, kita, ya. tapi kita harus menekankan Menekankan, tetapi juga menghargai hak Iya, hak asasi asasi. gitu. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada ini lagi ya dok ya, nah, kita simpulkan nih dok ya, Ya. untuk workshop kita hari ini ya dok, tentang tema Hari AIDS Sedunia ya, solidaritas global tanggung jawab bersama pada era pandemi COVID. Kira apa dok nih? Oke, iya. statement untuk closing kita. Ya, jadi memang ya tadi solidaritas global dan tanggung jawab pada masa pandemi ini memang kewajiban kita bersama, gitu ya. Dan memang yang kita harapkan yang satu adalah pemerintah harus mengakses semua ini kesehatan ya. Iya. Buat kita ya, akses kesehatan harus Iya. penting itu yang satu. Jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan. Apa namanya, biaya kesehatan yang terjangkau atau murah atau gratis malah ya, gitu ya. Terus sistem kesehatan yang diperkuat gitu ya. Yang ketiga adalah hak asasinya harus dihormati. Jadi karena memang pada pasien-pasien ya itu saya bilang diskriminasi itu yang harus kita hilangkan gitu ya. Dan yang terakhir adalah hak asasi wanita nih, yang tadi saya singgung. Iya. Pasangan gender juga. Ya, gender. Satu lagi adalah mungkin kalau pada wanita sama itu kan anak ya. Iya. Jadi khawatirnya adalah yang tadi menjaga anak, menjaga wanita untuk jangan sampai terkena HIV. Itu aja. Oke. Mudah-mudahan itu berarti. Terima kasih Dr. Andi ya. Baik, untuk pemirsa yang sudah bergabung dengan IG RSUD Al-Ihsan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat ya. Tentunya ini kita mereview kembali ya. Jangan lupa selain pandemi, selain COVID, sebenarnya ada sesuatu yang harus kita perhatikan juga ya, itu tentang pasien-pasien yang dengan HIV ya, itu juga perlu kita perhatikan gitu ya dok ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk acara kita hari ini ya. Insya Allah kita akan kembali lagi dengan program yang sama S3K dengan tema yang berbeda. Baik, saya tutup. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Hartati ya menyampaikan, yuk kita jadi pahlawan untuk negeri kita ya. Saat ini tidak harus dengan berperang dengan senjata, tapi cukup dengan melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita bersama-sama menjadi pahlawan untuk negeri kita tercinta ini ya dok ya. Baik, saya tutup di program S3K, senyummu senyumku, sehatmu kebahagiaanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.